Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Rafi'i dengan NIM C1D1210005. Di sini saya akan memaparkan UTS mengenai strategic management dan business valuation. Yang pertama, strategic management. Strategic management adalah proses pengembangan, implementasi, dan evaluasi inisiatif bisnis jangka panjang yang mengarahkan organisasi menuju pencapaian tujuan yang ditetapkan. Ini melibatkan memperhatikan kekuatan internal dan kelemahan organisasi, serta peluang dan tantangan yang ada di lingkungan eksternal, dan merumuskan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Business valuation. Business valuation adalah proses menentukan nilai atau harga pasar dari sebuah bisnis. Penilaian bisnis umumnya dilakukan oleh para ahli penilai atau konsultan keuangan dan sering dilakukan dalam rangka transaksi seperti penjualan bisnis, merger dan akuisisi atau investasi. Penilaian bisnis melibatkan analisis komprehensif atas kinerja bisnis, struktur permodalan, prospek masa depan, serta risiko yang terkait dengan bisnis. Manfaat manajemen strategi dan bisnis valuation bagi organisasi. Manajemen strategis dan penilaian bisnis keduanya memiliki manfaat yang besar bagi organisasi. Yang pertama, manajemen strategis membantu organisasi mengembangkan strategi jangka panjang dan rencana aksi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Hal ini memungkinkan organisasi untuk berfokus pada tujuan jangka panjang dan mengambil tindakan yang konsisten dengan visi dan misinya. Manajemen strategis juga membantu organisasi mengidentifikasi peluang baru, mengelola risiko, dan meningkatkan kemampuan adaptasi organisasi untuk menghadapi perubahan lingkungan yang terus-menerus. Penilaian bisnis membantu organisasi menentukan nilai pasar dari bisnis dan asetnya. Hal ini dapat membantu organisasi dalam melakukan transaksi bisnis seperti merger dan akuisisi, atau dalam menentukan harga jual yang tepat jika bisnis dijual. Tantangan terbesar Tantangan terbesar yang dihadapi oleh direktur dan CEO dalam memimpin sebuah organisasi saat ini adalah beragam dan terus berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh direktur dan CEO saat ini adalah perubahan teknologi, kompetisi global, pengaturan dan peraturan yang ketat. Untuk mengatasi tantangan ini, direktur dan CEO harus membangun kepemimpinan yang kuat dan visioner, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, mempertimbangkan risiko, memperhatikan tren terbaru, dan mengambil tindakan strategis yang berkelanjutan. Visi, misi, tujuan, nilai, dan budaya perusahaan. Visi adalah gambaran atau impian masa depan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Misi adalah pernyataan tentang tujuan dan arah bisnis perusahaan, sedangkan tujuan adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Nilai-nilai dan budaya perusahaan adalah keyakinan, norma, dan perilaku yang dipegang oleh organisasi. Yang harus diperhatikan dalam menyusun visi dan misi adalah dalam menyusun visi dan misi perlu diperhatikan bahwa visi dan misi harus spesifik, jelas, dan efektif. Visi dan misi harus relevan dengan bisnis organisasi dan mencerminkan tujuan utama organisasi. Visi dan misi harus berfokus pada masa depan organisasi dan memberikan arah dan tujuan jangka panjang. Visi dan misi harus diartikulasikan secara jelas, mudah dipahami, dan mudah diingat oleh semua karyawan dan pemangku kepentingan. Dalam menyusun visi dan misi, penting juga untuk mempertimbangkan strategi dan tujuan jangka panjang organisasi serta lingkungan bisnis dan persaingan yang dihadapi. Contoh 5 sampel visi dan misi perusahaan. Yang pertama, Google. Visi mengorganisir informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat bagi semua orang. Misinya memberikan akses ke informasi dunia dalam satu kali klik.
Yang kedua, perusahaan Tesla. Visinya mempercepat peralihan dunia ke energi yang berkelanjutan. Misinya menciptakan perusahaan mobil yang paling menarik di abad ke-21 dengan mendorong peralihan dunia ke kendaraan listrik. Yang ketiga, Microsoft. Visinya menguatkan setiap individu dan organisasi di planet ini untuk mencapai lebih banyak. Misinya mengaktifkan orang dan bisnis di seluruh dunia untuk mewujudkan potensi mereka yang sebenarnya. Yang keempat ada Coca-Cola. Visinya menyegarkan dunia dalam pikiran, tubuh, dan semangat. Misinya menginspirasi momen optimisme dan kebahagiaan. Yang kelima ada Nike. Visinya membawa inspirasi dan inovasi kepada setiap atlet di dunia. Misinya menciptakan inovasi olahraga yang revolusioner dengan membuat produk yang lebih berkelanjutan, membangun tim global kreatif dan beragam dan menginspirasi perubahan positif di semua komunitas di mana beroperasi. Analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal adalah suatu proses penilaian dan pemahaman tentang faktor-faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilannya. Faktor-faktor tersebut dapat berupa peluang atau ancaman bagi organisasi dan bisa berasal dari berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Tujuan dari analisis lingkungan eksternal adalah untuk membantu organisasi memahami kondisi pasar, mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin mempengaruhi kinerjanya, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Faktor strategik di lingkungan industri. Ada beberapa faktor strategis di lingkungan industri yang paling dominan mempengaruhi daya saing perusahaan, antara lain yang pertama yaitu tingkat persaingan. Persaingan yang tinggi dapat menekan harga dan margin keuntungan, serta meningkatkan tekanan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan. Contohnya seperti industri retail, supermarket yang memiliki banyak pesaing dan bersaing untuk menarik pelanggan dengan harga dan promosi. Yang kedua, tren pasar. Perubahan tren pasar seperti kecenderungan konsumen untuk membeli produk yang ramah lingkungan atau produk yang menggunakan teknologi terbaru dapat mempengaruhi permintaan pasar dan strategi perusahaan. Contohnya, industri makanan yang semakin meningkatnya permintaan konsumen untuk makanan organik dan non GMO. Yang ketiga, teknologi. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi cara perusahaan melakukan bisnis dan menciptakan peluang baru, serta mengubah cara produk dan layanan disediakan dan dikonsumsi. Contoh, industri telekomunikasi yang terus berinovasi dengan teknologi baru seperti 5G dan Internet of Things. Apa itu prinsip bisnis yang berkelanjutan? Prinsip bisnis yang berkelanjutan adalah strategi yang dirancang untuk memastikan bahwa bisnis dapat terus beroperasi dalam situasi darurat atau krisis, seperti bencana alam, kecelakaan, kegagalan sistem, atau pandemi. Prinsip ini mencakup upaya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh gangguan atau kegagalan operasional serta memastikan bahwa perusahaan dapat memulihkan operasi normal dengan cepat dan efektif setelah terjadinya krisis. Penerapan manajemen strategis dapat membantu perusahaan untuk mencapai prinsip bisnis yang berkelanjutan dengan cara analisis risiko, perencanaan bisnis, peningkatan efisiensi, dan pengolahan rantai pasok. Dalam situasi darurat atau krisis, prinsip bisnis yang berkelanjutan dapat membantu perusahaan untuk bertahan dan memulihkan operasi normal dengan cepat. Dalam hal ini, manajemen strategis dapat membantu perusahaan untuk mempersiapkan diri dan menangani situasi darurat dengan lebih baik dan responsif, serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan pada bisnis dan ekonomi secara keseluruhan. Perbedaan antara perumusan dan pelaksanaan strategis. Perumusan strategis melibatkan pengembangan visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan dijalankan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Proses ini melibatkan identifikasi faktor internal dan eksternal
yang mempengaruhi organisasi, serta pengembangan rencana strategis untuk mengatasi faktor-faktor tersebut. Perumusan strategis juga melibatkan pengembangan rencana, aksi, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan dan strategi organisasi. Sementara itu, pelaksanaan strategi melibatkan implementasi rencana aksi dan strategi yang telah dirumuskan. Ini melibatkan koordinasi sumber daya organisasi, termasuk orang, uang, dan waktu, untuk memastikan bahwa strategi yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan efektif. Pelaksanaan strategis juga melibatkan pengawasan dan pengukuran kinerja organisasi untuk memastikan bahwa rencana aksi berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada 5 kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri. Yang pertama, ancaman pesaing. Kekuatan ini mencakup seberapa besar ancaman yang ditimbulkan oleh pesaing dalam industri. Yang kedua, ancaman produk atau layanan pengganti. Kekuatan ini mencakup seberapa besar ancaman yang ditimbulkan oleh produk atau layanan pengganti dari luar industri yang dapat menggantikan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, kekuatan pemasok. Kekuatan ini mencakup seberapa besar kekuatan pemasok dalam mengontrol harga dan kualitas bahan baku atau input lainnya yang digunakan dalam produksi produk atau layanan dalam industri. Yang keempat ada kekuatan pembeli. Kekuatan ini mencakup seberapa besar kekuatan pembeli dalam mempengaruhi harga dan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan dalam industri. Yang kelima ada ancaman masuk. Kekuatan ini mencakup seberapa besar ancaman yang ditimbulkan oleh perusahaan baru yang ingin memasuki pasar dan bersaing dengan perusahaan yang sudah ada di industri. Hubungan strategi dengan struktur organisasi menurut Chandler. Alfred Chandler menjelaskan bahwa strategis bisnis suatu perusahaan mempengaruhi struktur organisasi yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Ada 3 tahap hubungan antara strategi bisnis dan struktur organisasi, yaitu strategi pertumbuhan, strategi koordinasi, dan strategi diversifikasi. Pada setiap tahap, perusahaan membutuhkan struktur organisasi yang berbeda untuk menunjang pelaksanaan strategi tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa strategi dan struktur organisasi mereka selalu sinkron dan dapat menunjang tujuan bisnis jangka panjang mereka. Sekian dari presentasi UTS saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.